Halo Sobat Papatola TV dimanapun kalian berada. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian kapanpun menonton video ini. Papatola buat video ini mereview pertandingan Indonesia versus Australia di putaran 16 besar Piala Asia. Sesaat setelah Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan The Socceroos 4 gol ya. 4 gol tercipta ke gawang Hernando Ari. Pupuslah sudah petualangan Indonesia di ajang Piala Asia. Namun begitupun tentu akan banyak sekali pelajaran mahal yang kita peroleh, khususnya untuk peningkatan kualitas sepak bola kita dan juga timnas Indonesia. Sobat Papatola, Indonesia memang masuk ke putaran 16 besar berkat posisi tiga terbaik keempat yang kita peroleh, di mana Indonesia akhirnya bertemu dengan Australia. Dan kita tahu hasilnya sudah selesai, Indonesia kalah 4-0. Indonesia STY di pertandingan ini tetap menampilkan formasi dan skema menyerang dengan 3-4-3. Ini satu keberanian dari STY. Dan satu kejutan, STY kemudian memasukkan nama Sain Patinama sebagai starting line up dan bermain 90 menit. Penjaga gawang tentu dipercayakan pada Hernando Ari yang memang tampil bagus dan mental yang bagus. Ada Sandy Walsh di kanan, kemudian ada Jordi Amat di tengah dan Elkan Bagot di kiri. Asnawi Mangkualam berada di sayap kanan ya, di midfielder, di mana di situ ada 4 pemain, Asnawi, Justin Hapner di tengah dan juga Ivar Jenner di tengah, dan di kiri ada Jakob Sayuri. Sobatku, di pertandingan ini 3 pemain Sain Patinama di kiri, maaf. Di depan baru ada Marcelino Ferdinand di kiri, di tengah ada Ravel Struijk dan juga ada Jakob Sayuri. Babak pertama bermain Indonesia ternyata tampil agresif. Wow, sejak menit awal pertama Indonesia sudah agresif, dan ini tentu saja memang mengagetkan kita, di mana Indonesia bermain di Stadion Jassim bin Hamad ini langsung melakukan tekanan. Dan nyaris saja memang tekanan itu bisa berbuah gol melalui sepakan Ravel Struijk. Namun sayang, umpan manis yang diberikan oleh Justin Hapner tidak mampu merobek gawang dan jala gawang Australia. Keasikan menyerang walaupun tidak terlalu fatal sebenarnya. Ada satu celah yang bisa dimanfaatkan Australia melalui Arvin, di mana dia kemudian melakukan tembakan ke arah kotak penalti Indonesia dan membentur deflecting ya di kaki Elkan Bagot dan merubah arah, membuat Hernando Ari out position dan bergetar jala gawang Indonesia. 1-0 untuk keunggulan Australia di menit ke-12. Ya, mudah-mudahan saja kemudian mental Indonesia tidak down dan mereka tetap berani berupaya untuk kembali membangun skema serangan, build up serangan. Walaupun kemudian Indonesia juga belum mampu menembus ya. Ada peluang dari Hapner, ada peluang dari Marcelino Ferdinand. Setidaknya ada 4 peluang Indonesia di babak pertama, namun gagal terkonversi menjadi gol. Justru kemudian menjelang turun minum malah Martin Boyle, pemain nomor 6 dari Socceroos ini, yang malah berhasil mencetak gol kedua untuk Australia, di mana menit ke-9 ya. Craig Godwin ya membobol gawang Indonesia. Gol Martin Boyle, sorry. Sudah agak lupa tadi. 2-0. Indonesia tertinggal. Di babak kedua tempo permainan sedikit diturunkan ya. Kemudian Indonesia juga mengganti pemain, Asnawi keluar masuk Witan, dan kemudian Jakob Sayuri keluar masuk Jordi Amat. Kita lihat kombinasi lapangan tengah memang masih tetap bisa mengembangkan permainan, tapi The Socceroos pun kemudian mulai melakukan peredaman ya, meredam pelan-pelan dan kemudian mulai menguasai permainan, dan alhasil mereka menciptakan gol ketiga, di mana satu tendangan datar hasil dari bola rebound dari hadangan Hernando Ari tidak mampu lagi ditahan akibat tembakan keras di kotak penalti. Gol ketiga ini tentu mau tidak mau pasti ya, secara mental Indonesia mungkin sudah pasrah ya. Dan hasilnya kita tahu sendiri, di menit terakhir lagi satu
sundulan dari pemain dengan tinggi hampir 2 meter ya, 198 atau 2 meter ini. Pemain Leicester ini luar biasa sobat. Harry Souttar tidak mampu dijaga oleh Elkan Bagot karena memang kalah tinggi dan juga kalah agresif dari Harry Souttar, membobol gawang Hernando Ari untuk keempat kalinya. Oke sobat, secara keseluruhan sebenarnya kita tidak terlalu kalah-kalah amat karena dari sisi passing kita juga bisa mengimbangi sekitar 400-an passing. Begitu juga Australia ya. Kemudian dari sisi akurasi kita juga 80-an sama dengan Australia. Paling kita hanya kalah di shot on target. Mereka shot on targetnya 4 dan 4-4-nya gol. Kita shot target kita dari 5 hanya 1 ya tadi. Aduh. Tapi ya memang kita kalah kelas sobat ya. Memang ini kelas Piala Dunia. Ini kelas Piala Dunia. Mereka bermain di Piala Dunia kemarin. Pemain-pemainnya bermain di level kompetisi A ya. Kompetisi level A. Leicester di Inggris. Kemudian di Jerman lagi. Ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus akui bahwa Australia jauh di bawah kita. Dari sisi ranking juga 25 berbanding 146 itu bagikan langit dan bumi ya sobat ya. Tapi yang paling menjadi menarik bagi Papa Tol adalah keberanian para pemain Indonesia untuk berani menyerang, berani bermain terbuka, berani pegang bola, 1-2 passing yang cukup akurat, membuka ruang, berani melakukan body penjagaan, zona marking yang hemat juga. Tapi memang bagaimanapun pada akhirnya ya, kelas berbeda itu menunjukkan hasil yang berbeda. 4-0 sobat, mudah-mudahan saja pengalaman mahal ini akan bisa diracik kembali oleh STY untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia nanti. Kita ada di grup bersama tim kuat Irak yang kemarin juga berhasil mengalahkan kita 3-1. Ada Vietnam, ada Filipina dan juga ada Vietnam. Mungkin Vietnam juga nanti akan bersiap-siap balas dendam kan karena mereka baru kita kalahkan di Piala Asia. Semoga saja nanti juga di bulan April pemain-pemain Indonesia yang bergabung di timnas senior yang masuk di Piala Asia Under 23 mampu bermain dengan baik, memberikan kontribusi positif. Terutama pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Semoga saja mereka bisa nanti memberikan yang terbaik untuk Indonesia di ajang Piala Dunia Under 23. Oke sobat, berakhir sudah kiprah Indonesia di Piala Asia. Namun kita sudah mencatat sejarah 16 besar. Kita bisa cetak 3 gol. Kita bisa dapat poin 3. Walaupun kemudian kita harus gugur di fase knockout 16 besar. Tidak apa-apa. Paling tidak suara-suara sumbang ataupun nada-nada minor yang mengiringi perjalanan tim ini dengan sendirinya akan mereda. Seiring dengan itu mereka memberikan dukungan bahwa siapapun pemain, siapapun pelatih, sepanjang jersey Garuda merah putih, maka kita wajib untuk memberikan dukungan yang terbaik, doa yang terbaik. Oke sobat-sobatku, terima kasih yang juga sudah setia di video-video Papa Tola TV, baik di video panjang maupun di live reaction di Piala Asia. Terima kasih untuk dukungan kalian. Sukses terus timnas Indonesia, timnas Indonesiaku, timnas Indonesiaku, menang, 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 jaya, 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 timnas Garuda. Juga sobat Papa Tola. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ya video-video kita ya sobatku. Sampai jumpa.